Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa humma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmin nama ba'du. Ingkang kula hormati, sangat saya hormati mergi wonten Habib Hasan Al-Jufri. Wonten Gus kawula putrane guru kawula Kiai Haji Taj Yasin, wonten Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji, dan wakil saking Kemenak, Keng Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah yang saya hormati, semua yang saya hormati. Niki kula yang kedua ke sini, semoga terakhir. Kula niku terkenal, undangannya angel nih. Tapi Gus Yasin kayaknya masih manfaatkan abahnya. Itu kalau di adat pesantren itu ya kayak titah ya. Jadi akhirnya gak wani kok. Akhirnya tekon. Tapi saya mohon yang merasa ada putranya Mbah Mun jangan ngundang saya. Itu artinya ya agak-agak bener lah, wong ndak putrane Mbah Mun kok menyamakan dengan putrane Mbah Mun gitu. Tapi saya senang datang ke sini kalau badhe niat amdan boten sahwan. Terutama untuk siapapun mungkin sering baca tapi mungkin harus punya sanad. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baipun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad SAW itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena nabi itu nabi paling akhir, tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang diterangkan dalam ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahid. Kula niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu, kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu. Cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus, berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syuaib itu alim allamah, sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun yang mewakili dunia kealiman. Ada Gus Naji, ada Gus Sofur, ada semuanya, ada Gus Ibab. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali. Dewe bapak gini, Beb. Mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Hak, ya kowe kudu hafal Quran. Nah ora iku anak luwih ra alasan, luwih duwe alasan nak rapal. Mulane di bapak goblok itu penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran. Sekali saya ada hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau udah hafal anut bapaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan anak hafal, wong kula hafal. Mboten nyindir, niki ngamuk. Kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang ndak. Orang saenake maksa anak hafal Quran alim, tapi dia sendiri ndak alim, ndak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri ndak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditarik semuanya kuat, berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Kita dalam sana juga seperti itu. Kalau ditarik kok misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus, berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ. Itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek. Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi
Sayyidul Awwalin. Jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu. Tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi. Secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam. Tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun maknani. Mungkin kalau sampai tidak cocok boleh komplain. Wah dulu Mbah Mun tidak gitu Gus. Kamu kok tahu? Saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah. Karena apa ya? Gak meyakinkan. Teman itu gak meyakinkan. Cara sanadnya itu tidak meyakinkan. Saya baca ya. Ketika Allah Ta'ala ngendikan hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, nggak sampai, tak jamin nggak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib. Terus ada malaikat tanya, "Qila den dawuhna apa ngene?" Huwa Adam. Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, "Ahwa Adam? Apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras, ala qawaimil arsy, apakah itu Adam?" Terus qala dawuh sapa Allah Ta'ala, jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya qala, tapi jadi mubtada. Jadi jawabnya qala dawuh sapa Allah Ta'ala, dawuh Adamu bihi uniluhu alal marotib. Jadi Adamu utai Nabi Adam, bi sebab hadzan nur, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal marotibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya qala, tapi qala jawab sapa Allah, jawab Adamu bihi uniluhu a'lal marotib. Itu bukan Adam. Justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh a'lal marotib. Nah ini itu Bib Hasan. Malaikatnya ajak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi. Kila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti. Nek mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate karena malaikat dulu, tapi mboten malaikat kados Jibril Mikail. Ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua. Ada awamul malaikat. Itu ya kadang rodok berengkel karena enggak malaikat papan atas. Nah, malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ard. Bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikail. Maka perlu dicatat malaikat itu ya ada dua kelas. Ada kelas akabirul malaikah. Ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa. Semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah. Ini ya rontok-rontok kadang berengkel. Ya rontok tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rontok-rontok berengkel. Makanya protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah. Masa Adam mimpin manusia? Itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi. Tolonglah dievaluasi lagi. Wong pangeran uti kon apa? Wong gubernur itu evaluasi tersinggung. Ya ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikah, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus qila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Terus qala jawab sapa Allah, Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharab. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Kila, ini masih ngotot lagi, jawab 2 kali salah, masih nebak lagi. Kila huwa Ibrahim. Kalau Adam enggak benar, roh enggak benar, ya Nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah, pun Gusti niku sinten. Tapi ini mboten jawab salah aja nebak mah. Ya kalau ndak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya kalau enggak Nuh ya Ibrahim. Iki rontok aneh malaikat nih. Kila didhawuhna pengene huwa te hadan nur iku Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad iku taqumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu. Argumentasine Nabi Ibrahim atau hujjah Ibrahim ala ubadil asnami ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabibi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad, dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan. Terus kalau ini saking takdim kula teng Gus Yasin, soalnya kalau roh Gus Yasin itu putrane Mbah Mun. Kula mboten khawatir roh nak beliau wakil gubernur itu mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat
Pemprov Jawa Tengah. Berarti taklem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten niki mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin terus kula kalah nasab mbek putrane guru kula tapi menang tua kula. Itu dalam aturan fikih yang harus dimuliakan asan nuhum sing lebih nopo tua. Pemenang ais rodok otak wato wis kudu wajib hormat. Lane sampean nak kalah nasab kudu menang umur. Menang umur suntune coplok wato-wato niku Gus Yasin kena kewajiban harus nopo hormat. Nah niki jelas menang nasab, menang umur, menang sekabiane nah niku pun mboten saingan kita lah. Kula mboten kepengin ya kompetisi jenengan pun kalah segaban. Pun kalah lah. Tapi beliau dekat sama saya, pernah nilai kula teng dalem pas sama Habib Ahmad. Habib. Kula niku termasuk yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Nggih niru kula nggih saisa-isane kula nggih mboten sesempurna Mbah Mun. Kula nggih mboten kepen nyanyi Mbah Mun. Terus kula ra niru persis ku selain ra iso ya saking takzim guru kok disaingi mboten sae. Nek gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa guru. Mulane santri Anwar sing ora persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyanyi kiyaine. Nanti kula niku ada santri Anwar. Kaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik Gus, nyanyi guru yes. Stabi apik. Lho kula de kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter. Mergi kula niku ya pun pinter melirin, kadose pun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak, tapi kula nggih pun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen kok swargamu awur Mbah Mun. Gak enak Gus sungkep. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, pengeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, saleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan lho swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Ngawur mriyang. Niku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengen Gus saleh kados Mbah Mun kepengen akhir eling nasihat. Dah lah ndak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro 8 apa 7. Masuk setuju aku setuju. Ya sampean kangen Mbah Mun sowan. Tapi aja sampai sak kamar. Utawa sak napa? Sak kelas. Dua Gus Yasin, milih sak kelas napa bener? Milih pundi sampean? Sak kelas napa sak ngisore? Sak kelas itu resikonya 2, 1 ngelamak, 2 sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya ora jelas itu ya masuk akal. Ngono jelas kanca kula ora jelas, anggere rape munggah itu syafaat. Riyen di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Kiai Fakih Gus. Itu kalau anak gak naik kelas, ditanya, "Cung, nak ra munggah kelas ki ape ning ndi?" Terminal, Mbah. Oh, iku mesti diunggahno. Jare Mbah Fakih, aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh. Ngene iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung, kene ora munggah yo apa?" Nggih kula baleni, Mbah, ya ora munggah sing sabar. Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA, Gus. Tapi masyhur Gus. Itu angger ra munggah yo, engko nak ditakoki Mbah Fakih muni terminal. Nggih. Oh, itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi APU ya kadang dimanfaatkan wong macam-macam. Jadi saat ini buatan enter sistem itu sudah hilang. Sistem apa? Syafaat. Jadi ya kiai ngono yo aneh-aneh ya madzhab. Jadi daripada ning terminal aku kedosa wong dadi canakal meneh. Akhirnya diunggahno. Ya rada masuk akal kula badhe nramno niku kados sih kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah mergi guru kula kathah. Jadi kadang-kadang ilmu iku yo bapak kula niku ndek pondok ora pati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai iku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing moro-rono mobil mewah, mobil waras, mesti sing rada rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif. Lah santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Ya tau sih sampean sing ngono. Kula wong saleh ora tau muni ngono. Dadi kiai iku ya butuh ijtihad. Terus pokoknya ngoten lah, sampean oleh ras setuju lah, wong kula ya ora maksum, iso wae salah.
Cuma lu sering sampean salah gitu. Kalau pun ngaji ini pun kata lah. Pun kalau terus no. Betul ini kalau spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola. Kola jawab sapa Allah. Adamu utai Nabi Adam bisbab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib terus. Lalu kalau kapal tiba sampean ora usah ragu. Kalau go kitab iku mau tawaduk tok, asline apal. Mbok niki mboten sombong niki fakta. Nah sampean muni rapal iku ora tawaduk, pancen apal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mon ben sampean marem. Kila den dawuhno iki malaikate ya rontok saenake wis jawab keliru cek. Gua Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan, terus kuis jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, walakin hada habibun. Musa itu habib, walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi, wa Musa kalimu wa mukhatib. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus kala jawab sapa Allah, Isa uti Nabi Isa yubasyiru. Iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa te Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajid. Kaya dene alis. Maksudnya Isa iku persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair. Karena konstruksi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku unik. Mulane ini kalau mengke badhe maos berjanji, terus terakhir kalau maos beberapa bed dari Simtud Duror, terus sampun. Niki tesih wonten waktu pinten niki? Cek wonten terus berapa jam cukup lah. Kanggo wong cerdas cukup. Niki kanggo wong cerdas cukup. Kalau tesih emot, niki rungokno tenan. Niki mboten guyon, tenan. Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'iya annahu Rasul Rabbil Alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya nabi itu harus cucu-cucunya nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya itu ya siap. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah, memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobia Gus, dadekno Nabi mesti turunan Nabi. Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok nut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, iya apik ngono wae. Jadi Nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobia. Justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik. Orang spesial dari turunan spesial, dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, bapak ibunya Nabi fil jannah. Semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul mun. Takoh. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun taksibul aula bifulahu qallatat hanujumahal jauza habada ikdu sudati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku Nabi? Turunannya siapa? Karena indukan dia itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu. Pak aku muni Israel, Israel itu negara nggak diakui kita. Muni Palestina ning Quran ra ono bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi ra usah dihadapi barno ae. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqam Ibrahim.
Makanya dawuh Mbah Mun aja geman ninggal tiba, ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Berjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhu Saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno hafal, yen kula hafal tenan. Paling kan apa sapal ya apa kok masalah ya lali langsung manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Akhirnya, lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Dan ketika Nabi Ibrahim hidup, Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah, tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Sofa, ada Marwah. Yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah. Indah Baitikal Muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan waba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalibi wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Khisaluhus Saniyah. Terus diteruskan sampai wa'adnanu bila roibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Itu kayak apa pinternya Said berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbak Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah, itu harus kita tetapkan. Kalau enggak, orang akan menganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawuh Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makam Ibrahim. Atas nama teknik matof, itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan. Karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan, nanti suatu saat orang tanya, buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah? Tapi dengan bukti artefak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjek Nabi Wah. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua, yaitu Hijir Ismail. Bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedhus itu ya deket-deket Ka'bah. Dia bikin kamar ya dekat Ka'bah. Namanya Hijir apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ya akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini di sini hebatnya Sayyid berjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ngendikan wa'adnanu bila roibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail anisbatuhu wa muntah. Terus terakhir tadi ada mahalul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti dawuh Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Said Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Said Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi kuwi nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi pas lahir diakikoi. Semua nang kabeh tanggane didelok.
kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng asline ganteng nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ganteng, ada nurnya, pinter, wajahnya sempurna ya ta'ala la wajuhu ta'ala lu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaraton anil farah bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya Nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharamkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan lima ada tafrahu nabi? Wong anak sing kriting ndek wae pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua mereka syubha itu klaim mereka. Yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin, tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Sayyid Muhammad mengutip Dawe Jalaluddin Asyuti dalam kitab Khalal Ikhtifal, inna syari'ata hatsat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan senang. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebihan. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah bi maulidin nabi, sekaligus yaumul huzn bi wafatin nabi, itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul farah. Sebagaimana ada akikah lil wiladah, tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi seneng itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisa'din mustamirin laisa yan fathaisu utina atau an jama'al fakhrol mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget. Bisa'din kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yan fatu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atoan, karena kita diberi hadiah biwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad, yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi dan wanjala anhul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyra lana apa? Nilnal muna zalal ana wafal lana. Busyra lana kita senang, nalal muna kita mendapat, nilnal muna kita mendapat yang kita inginkan. Zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafal hana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang di Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak sing teko untuk berkat ora usah bayar yo mari seneng. Lane kula suwun nak Maulid itu aja tarikan teman-teman, marahi sing ora seneng. Jadi niat maulid kudu sing seneng, minimal gak tarian. Ben sing teko iku seneng. Ya tapi nak kowe iku maulid kok seneng terus gak urun iku ya ora didikane Kanjeng Nabi. Wah atur-atur dhewe lah. Pokoke niki wis kula dhewe ora pati paham terus mungkin niki pokoke ngono lah. Niki dados kula suwun nak maca tiba, maca Simtud Duror berjanji dijiwai. Termasuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang, tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Dan semuanya punya tradisi yang luhur.
Nah, tradisi ini yang terus dipuji oleh beberapa kitab madaih, tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhal ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi hafidhal joko sapa ilahu pangeran. Karomatan krono ngekeki penghormatan li Muhammadin kedue Nabi Muhammad. Abahu ing mbambahe Kanjeng Nabi al amjada sing luhur-luhur. Saunan krono ngrekso ismi maring asmane Nabi. Nabi nanti kan pasti mengharamkan zina, itu pasti. Maka bapaknya ya tidak pernah zina, mbahnya ya nggak pernah zina. Jangan sampai ada perkataan Nabi ngaramkan, kemudian dituduh mbah-mbahmu ya seperti itu. Maka di antara Sama'il, di antara kelebihan Nabi adalah babahnya apa? Tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Taroku podo ninggal sopo babah Nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongkora mekenani hum ing abaan Nabi opo aruhu cacate zino. Min adami wa ila abihi wa ummi. Terus kula suwun niki wonten Habib Hasan niki nggih kanca kula sangat mahabbah beliau sering ketemu kula seneng sekali kalau pernah dititipi. Tapi nak ngundang dinego Bib karena kula niku kan pondok kula niku pondok Quran ini perlu dimaklumi. Pondok Quran itu benten nggih, kalau pondok kitab itu anak 100 diujar sekali bisa Bib. Tapi kalau pondok Quran 5 saja bingung no, mergo story sitok, ya ono sing lanyas, setengah macam-macam. Nah, mana percaya jajal setor kula. Enggak terus gak hatam-hatam. Sampai kiai ini bingung. Fam bajasat fanjo. Bareng wae alimun hakim. Kiai ini lagi alim, hakimun alim. Boten Mbah niki kira. Kiai ini dibantah. Kono alimun hakim, ono sing hakimun. Nah, ini zaman kula riyen setor falamma dzahabu bisalah. Diganti wawu walamma dzahabu bingkur surat Yusuf ono falamma ono napa? Wong sampean Yasin wae ingkana la sahatu wa tatan faidhum khamidun barang wis faidhum jamila dirap turun balik faidhum khamidun. Jare sing ngaji wah gak barbar balik ning ngarep. Wong lagi Yasin wae ngono apa menesa Quran. Kadang dase watin gurine wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Wong dase watin kok ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassul. Iku malaikat Jibril bingung ngadepi. Ki piye ngarepe watin kok gurine wal asli. Nah politik kombinasi nasionalis religius iki Quran. Terus itu Beb yang menjadikan saya tidak mudah menerima undangan kecuali pernah sepuh keluarga guru karena iktidar lah saya ini memang pondok saya warisan dari bapak itu pondok Quran jadi ya masyhul memang benar-benar saya ini sibuk. Untungnya agak diangkat pegawai Pemprov Gus Yasin tadi makanya ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Tengarso sedanten keluarga Mbah Sahal, keluarga Mbah Mahfud, Mbah Salam sedanten ingkang kula hormati. Utamanipun Pak Lek Kawula Lek Rosin rawuh wonten Mbah Ahmad. Wau sing mau tahlil asmane Ki Haji Ahmad Ainul Yakin niku sepupune Mbah Sahal. Sedanten keluarga ingkang kula hormati durya saking Mbah Dolah, Mbah Nafek sedanten saking. Kula namung badhe cerita ada hal-hal sing kenangan kula niku kathah kalian Mbah Sahal. Karena nggih wau sepupune Mbah kula niku sepupune Mbah Sahal. Terus kula Mas Nadib sedanten mriki dulur sedanten wonten sing modele ngeten niki edisi limited edition. Nggih dados Mbah Nafek niku derajate naik tinggi kejaba gadah mantu niki. Mergo cobane gede. Terus kiai niku wonten sing mundak pangkate mergo sregep ngaji. Kados kula mergo sregep ngaji. Wonten sing dicoba gede kados Mbah Nafek. Larang niki mun dadi gede mun bobot berbobot. Kula akhir-akhir kepanggih Mbah Salim sering dibaca. Kula bolak-balik cerita.
Kowe iku cek pinter aku. Mergo aku iku tuku kitab ra iso. Seradi duit, gak ada abah, soalnya cerita-cerita. Sampai beliau sering belajar tentang milik Qayyum. Milik Qayyum niku bin Mansur bin Khalil. Mbah Khalil niku diantara katibe Syekh Mahfud napa? At-Turmus. Milik Qayyum gak ada ibu niku Mbak Eba Sahal. Terus beliau nulis Nailul Ma'mul niku sing nulis Mbah Khalil. Terus ketika saya Mahfud atur musi ngarang usul fikih niku sing nulis niku diantaranipun Mbah Khalil. Ketika masih khotiyah, binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah niku disinaoni Mbah Sahal. Dan terus pun bakat alim, terus dolan teng IP niku nggih sinau. Boten mondok terus tok bojo boten niku boten. Terus dolan. Kalau namung kali desa menit terus mereka nak tak gojlok sak jam dadi wali bae amun. Terus mbah kula niku sepupu kalian Kiai Sahal. Mbah kula asmane niku Fatimah niku gadah ibu asmane Sofia niku Mbak Yune Mbah Badiah. Mbah Badiah gadah adik-adik termasuk Ki Zubaidi abahe Mbah Mat sing mimpin tahlil. Lah mbah kula niku nggih Jo, Mbah Fatimah niku gadah abah asmane niku Idrus bin Umar. Mulane kula niki nembe khidmah ini. Wingi teng Mbah Hamid ya mergi misanane mbah kula, terus saniki teng Mbah Sahal ki misanane mbah kula. Ngenjang kula disuwun Mbah Mat diutus wasin ora dipeksa. Ngenjang ketengene Mbah Mat. Singkat cerita, badhe abe wafat niku biyut kula nate digarwa Mbah Hamzah Sato. Hamzah niku bin Abdullah bin Umar. Sayyid Umar niku kakak kandunge Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatut Thalib. Terus niku wonten tiyang alim. Asmane Umar Sato, Utsman Sato, Abi Bakar Sato. Tapi tiyang-tiyang sing kenal niku Sayyid Abi Bakar Sato, Shahibul I'anah. Tapi sanate kula Mbah Mat Mbah Sahal niku malah sing liwat Sayyid Umar Sato. Mergo Mbah Sahal nate ngaos diantarane lami teng Mbah Zubair. Mbah Zubair ini mantu Mbah Mat. Buatan niki kalau cerita wong alim-alim, nah niki ceritanya itu mesti PBNU, BPKB. Ceritanya, alhamdulillah mau gedek-gedek berarti pun mungkin tak kei panggung mas cerita nak ulama-ulama top. Nah sampean luwe apal tahun ngarep lek Rozen utang sampai ordernya dipindah. Mbah Mat Sarang, baipun Mbah Maimun, nggih bae Gus Matur Mbah Mat. Niku ngaos kalian Sayyid Umar Sato. Niku syaratnya ngaji kudu apal. Mulane Sayyid Umar Sato boten nate purun mucal kecuali kitab-kitab sing gampang dihafal. Termasuk kitab Nasar. Terus mulai Alfiyah, Imriti termasuk Takrib, terus kitab-kitab Nasar. Niku baru kayak apal. Niku nggih terus pinter tenan. Boten ngerpek, maksudnya boten ngerpek iku ya pinter. Suwe-suwe guru-guru niku digo syarat kenaikan. Termasuk teng matolek, teng beberapa madrasah niku apalan nggo syarat kenaikan. Riyen boten. Syarat saya dadi kiai iku apalane kathah riyen. Alhamdulillah sakniki boten. Cara tese innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Riyen itu lah niku macam modele kiai. Nek ana barang ngabeh niku sing korban niku santri dese. Kok apake engko-engko. Sing penting santri ngapal sik. Tapi akhirnya niku nggih barokah tenan. Barokah ngaten niki cerita sing gampang-gampang. Kula niku barokah apalan kathah. Niku pancing nggih mboten nate tergagap-gagap kalian pilihan hidup. Seorang mboten tergagap-gagap kalian pilihan hidup. Mergi punya apalan banyak. Misalnya ngeten contoh yang kula sering di kota ditanya. Kenapa sih orang NU itu kalau sholat sakar PD, nganggep sholat jenengan sakar PD. Ono sing nganggo batik, ono sing nganggo klambi partai, ono sing nganggo klambi. Kadang nganggo seragam banser. Seragam banser sholat. Macam-macam. Nah, kalau mereka kan saking inginnya Islam itu ideal, pasti pakai koko, pakai baju putih, terus ya rapi lah. Terus kalau cerita di Bukhari itu ada bab sholat fit taubil ahmar. Tak didorong beberapa riwayat. Sholat Rasulullah fit taubil ahmar, terus keluar gini. Jadi memang di Bukhari itu bab-bab yang berbeda itu diulang-ulang.
Saya ulang lagi, bab-bab yang berbeda juga misalnya Nabi itu idealnya, ya idealnya orang kencing itu tentu qaidan duduk. Tapi di Bukhari ada babul bauli qaiman atau Rasulullah subhanahu taqaumin fabala qaiman. Nanti ada fabala qaidan. Terus diulang-ulang beberapa model. Misalnya sholat yang ideal ya sholat yang ideal. Tapi Nabi sholat Rasulullah fi saubin wahidin akidan izarahu ala atikihi. Terus kata Jabir, ra'aitu ashaba Rasulillah yusalluna akidi usrihim ala awatikihim. Uzrun jama'i izar. Kayak di film-film kemerdekaan itu, sarang sitok terus ditalek. No. Saking ekstrimnya Jabir bin Abdillah itu menangi, ini cerita wong apalan. Betul saya tersinggung Mas, tenang ya. Pokoknya sampean sebuteng cerita, nanti kajian aku mantu Banafek bin Abdullah bin Salam. Yes. Kersane ini kalau harganya itu naik. Nak Gus Mat rasa cerita asli, betul naturalisasi tenang. Kalau nggak asli, kalau ini butuh bantuan, ini kayak butuh, saya mau kasus kalau ini sama ini. Tapi muter kudus mas. Ini kalian kalau bodoh, muter double. Ya itu jadi ini, kakian double. Jabir itu menangi tabiin kalau sholat itu rapi, pakai pakaian lengkap. Sama lihat nanti di Bukhari, masih di bab sholat. Itu Jabir datang ke masjid, itu pakaiannya dicopot. Saya tidak tahu pakaiannya apa, pokoknya pakai pakaian dicopot. Sama rasa beli jubah atau hem atau apa, pokoknya pakaiannya dicopot, dicendal atau masjid. Tinggal satu sarung tok. Bahkan Yun Sewu kaosnya dicopot. Tinggal satu sarung. Terus dipakai gaya tadi, disilang terus akidan izarahu ala atikihi. Terus beliau cerita, saya pernah melihat Nabi yusolli begini-begini fi saubin wahid. Ketika ditegur tabiin, kenapa Anda min ashabi Rasulillah kok sholat seperti itu? Jawabnya agak kasar. Lial ini ahmak misluk. Wong sing koyok kowe ben roh. Berkahnya Jabir itu adalah niki mesti basal seneng, mboten kok mungkin seneng, mesti seneng. Karena beliau kepengen agama ini dikawal oleh fikih dan usul fikih. Kulo niku lama diskusi fikih perkara-kara kok kalau dari diskusi mergo dites, ora dikon ngaji tapi dites. Nak pinter beliau gak gawok, nak goblok diamuk. Kalau niku menangi Batu Rehan, menangi Basal, dia pernah Mbah Kulo. Kalau nanti matur kalian Batu Rehan, bareng kita pinter. Lho cung, kowe sapa? Kulo putune Mbah Hafsah buyut kulo. Mandik man pinter, ya berarti putuku. Lah nak goblok diamuk, kok iso diputu ngene? Wah repot ya. Berkahnya fi'lu Jabir itu terus diketahui. Auratul rajul fi sholat itu ya pokoknya mabena surah ilar rubah atau mabena surah mabena rubah. Andai kan tidak, maka dianggap sholat yang sempurna, pakai imamah, pakai jubah atau pakai peci, pakai hem, dianggap syarat sah. Apa dianggap syarat sah? Karena selalu dilakukan demikian sehingga itu dianggap pakem, kemudian dianggap syarat sah. Begitu juga terawih, tapi ini nggak boleh ditiru karena tanpa saya ngomong ini Mas Nadib terawih sedang tek. Nabi itu keluar di masjid, orang ikut sampai hari keempat. Hari keempat sahabat tambah banyak, Nabi nggak keluar. Kemudian sampai ada yang tanah nahu, dehem, ada yang takbir. Tapi Nabi tetap nggak keluar. Paginya beliau keluar, layak fa'aliyah soni'ikum. Yang kamu lakukan itu saya tahu, tapi saya tidak keluar, takut saya selalu sholat nanti dianggap fardu. Di bab sholat duha juga sama. Kenangannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa in pakai in mukhafafah minas sakila wa in kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'u khasyata ayya'mala bin nas fa yufrada alaihim. Nabi itu sering mencintai satu amal, tapi beliau harus meninggalkan itu karena kalau melakukan nanti dianggap fardu dan itu berat. Begitu juga ketika ashabu Rasulullah itu tawafu musyatan, mereka tawaf itu jalan kaki semua. Tapi Nabi datang tawafa rakiban, Nabi pakai kendaraan. Andai kan Nabi ikut jalan, maka dianggap itu syarat sah. Syarat sahnya tawaf itu harus apa? Jalan. Maka di sini pentingnya
ahli-ahli usul fikih yang bisa menganalisis fi'lun nabi itu apa ya dulu alal ijab, au alal nadbi, au alal jawaz. Dan itu wilayah yang ditekuni Mbah Sahal. Mbah Sahal kalau usul fikih memang syaratnya sampai Said Abi Bakar Sato, karena Mbah Sahal ngaji usul fikih lama dengan Mbah Zubair. Mbah Zubair ngawas kalian Mbah Fakih Mas Kumambang. Di Fakih Mas Kumambang ini seangkatan bareng-bareng ngawas Said Abi Bakar Sato. Syekh Mahfud Atur Musi, Syekh Mahfud ngawas kalian Said Abi Bakar Sato. Nah, kenapa ada amar? Wong perintah kok ya dulu alal jawas. Karena ba'dal kafi atau ba'dal hurmah atau ba'dal haram. Misalnya orang kalau ihram itu kan nggak boleh berburu. Allah ngendikan wa idza halaltum fastad. Kan mosok mungkin wis kiai, wis wali bar ihram terus pelayan bedak kidang kan ora lucu. Fastadu itu amru ibahat. Karena setelah ba'dal hadar, setelah dilarang. Itu kalau nggak ada usul fikih nanti kiai yo mangan terus wong ayat wa kulu wasrobu. Jadi turu yo haram, mergo nak turu ora wa kulu wasrobu. Bangkrut kabeh se Indonesia. Oh ini nyontokno wayah niku. Ayate piye Mas wayah? Enggak. Mau tobat. Kelakuan kok ngene. Iki ngempete wis suwe tapi rawani. Dekne nyontokno fangkihu terus dadi nadep apa ibadah. Namanya jawab nadep tak sangon. Fangkihu nadep ta itu. Ala hasabillah. Oh ya pinter. Karena ngomongnya di kajen, nek ning Jakarta teng kantor mriko mek kanca-kancane mboten ngeten ngomongnya mboten. Jadi berkahnya usul fikih itu terus ditemukan. Ketika orang lain menganalisis fi'lun nabi itu seakan-akan harus diikuti karena itu wajib atau nadab. Ahli usul fikih yang netral. Misalnya nabi itu kalau takjil pakai kurma. Orang usul fikih dihitung tuh halawiyat sehingga sampai takjil nganggo kolak ya oleh, nganggo degan ya oleh. Sementara nganggo sambal mercon. Wasok buka-buka pedes terus ngamuk ini betul lucu. Begitu juga ketika Rasulullah menzakati bur atau syair. Itu sama Imam Syafi'i harus ganti kutil balak. Langsung diganti apa? Kutil balak. Karena adekan kita memaksakan bur atau syair di Indonesia ada terus nanti akibatnya tidak wajib zakat, malah ada karu-karuan kan. Sehingga Imam Syafi'i langsung ganti itu kuti ahlil. Begitu juga ini nanti terakhir kalau mau usul fikih. Kalau niati nyeneng no basal. Kalau niku lami ngajar di pondoknya Ali Rozin niki. Ngaos Thariqatul Husul de lami sinau apa itu Anwarul Basair alat asbah wa nadhir. Dan saya sinau itu paham karena tadi saya dekat sekali sama Mbah Sal karena sering di rumahnya Mbah saya. Kalau sinau itu di Lekkoyum sama di Mbah saya di Gladak Pulau niku kitab pulau niku kathah. Dados sing dikagungani Mbah Ahmad Lorien niku ini cerita kuno, ampun ditiru. Kula nu nate beto tafsir Bedawi. Kagungane buyut-buyut. Niku wonten maknane Mbah Mufid. Mbah Mufid di Pali Mbah Sahal. Wonten maknane Mbah Sahal. Dadi kitab niku gentenan. Riyen kan wong rapati di dhuwit. Dadi kitab niku dimaknani diangkat lah. Kula nate sinau terus nggih pantese yen kula niku pinter. Mergi napa iki cerita Mas Nadi. Pantese niku pinter. Mergo buyut-buyut nggih marisi kitab. Dados badula malisi majelis hikam napa-napa nggih. Putu-putu mantune juga sebutiran. Mau cerita putu badula ngene. Ya ora apa-apa sih, gak apa-apa Mas, gak apa-apa halal. Terus sehingga ilmu niku pun kados wirata. Nah, ketika rame-ramenya Yusuf Qaradawi di Mesir mewajibkan zakat profesi sampai zakat khodrawat. Lalu ditimbali Mbah Mun. Ini mun badhe terakhir nih mun mungkin mari jadi wali Mas Nadif nak kesuwen tak baca. Ditimbali Mbah Mun. Mbah Mun tuh ngarang kitab asmane Al Ulama Al Mujaddidun. Niku cerita ono petani kakao, petani cengkeh, iku sugih ra karuan. Ora wajib zakat. Mergo ndekne iku ora nandur kut. Ning desa-desa wong nandur pari wis melarat wajib zakat. Mergo sing ditandur iku kut, makanan pokok. Sejari bangun. Cara kowe piye?
Kan cengkeh kan mboten kut, mboten thimar, mboten hubub, cengkeh. Coklat. Ora wajib zakat. Petani tebu, kopi. Sugih-sugih. Zaman itu mobil paling larang itu Pajero. Tumpahane Pajero ora wajib zakat. Petani-petani wis melarat ireng wajib zakat. Mergo salah sing ditandur napa? Kut. Nah, lah ngarange wong pinter ku mamang tapi ajak-ajak. Kados teng yana sering. Wa fihi nadhurun tur fal yata amal. Ana sing maca fal yata amal. Jare kula sak kanca-kanca. Ndene dhewe ra iso ngongkon wong mikir. Ndene sing aran alime ngono ra iso kok kene kon mikir. Mergo ana fihi nadhurun niku perlu diangen-angen. Lah ya mbah kene ngaji ben ngrungokno fatwane jenengan wala bocah angen. Walhasil itu terus piye? Ternyata ini cerita. Kalau nu tiap ketemu Mbah Mun mesti dikan ngaji. Dia ngantos kubela wafat. Berarti tidak pekah pada haji nu nimbali kalau mesti dikan ngaji. Mergi kalau liyane ngaji ora pati iso. Cara kula kok ahli banser gitu takoki keadaane napa banser. Wong ora pati iso. Dadi takoki. Tim ses. Terus beliau ngetikan nyata. Cara kue, ini buatan ini cerita karena Mbah Mun Mbah Sahal itu sama-sama ngaji di Bazibar. Rian masyhur, sing Gus putra gen niku Mbah Maimun, sing putra sebab niku Kiai Sahal itu ma'ruf sezaman. Kuwi rukune ra karuan dua beliau. Kadang-kadang beda fatwa tapi tetap rukun mawon. Kulo nggih berkali-kali ndherekaken Mbah Sahal pas kepake Mbah Maimun. Kulo nu gadah kanca teng Indramayu, niku petani padi. Niku kerene ra karuan. Bareng sawah sekian hektar ditanduri kangkung sugih, terus dolan nggo mobil sugih. Mergo kangkung tiap 3 hari panen dikirim teng Bekasi teng Jakarta. Seneng, enak Gus, wis sugih ora wajib zakat. Mergo aku petani. Niki cerita. Walhasil niku terus jahil ya. Golek-golekno dalil pokoke Yusuf Qardawi iku bener ngono wae. Oh, sok wong numpak Pajero gak wajib zakat sing wong desa-desa wajib, perkara sing ditandur iku kut. Nah, terus kalau usul kalian Mbah Mun, buat niku mawon ngangge model Bazibar, ngangge model Mbah Fakih Mas Kumambang, Pak Mahfud. Langsung ngangge teori usul fikih. Dewe Mbah Mun, iya, tapi kowe wae nek aku ora pantes. Usul fikih itu kan membuka ruang yang terlalu luas. Nah, tepaan soleh kados kula tetap soleh. Nah, tepaan ra soleh kan macam-macam terus. Mergo iso liar kan usul fikih itu kan bisa membuat teori niku. Ya. Nah, zaman Imam Syafi'i, bur dan syair itu masih dimaknani kut, sehingga yang kut wajib zakat. Era Yusuf Qardawi, katanya orang-orang itu karena Yusuf Qardawi itu jelas enggak? Saya pastikan enggak. Mereka maknani itu min nabatil ardi. Syair bur nabatul ardi. Kut nabatul ardi, sehingga nanti cengkeh sama kakao kategorinya juga nabatil ardi. Kangkung ya nabatil ardi, jadi tidak lagi kut tapi nabatul ardi. Semua tanaman yang bikin hasil ya wajib zakat. Apalagi ketika Allah Ta'ala anfiku satu mintayibati maka sabus wa mimma akhrajna lakum minal ard. Di kula sempat ditakoki Mbah Mun, cara kowe dadi mufassir gak? Iku anut Imam Syafi'i apa anut nahwu ya? Nah, kalau kan ya rada pinter mesti cerita-cerita orang-orang niat wong cerita. Dia mesti anut aku lho, Mbah, wong maknani Quran berarti ma itu ya amat apa saja, wa mimma akhrajna lakum. Jadi kalau gitu ya ada harus kut nabatul ardi khadrawat apa saja kangkung ya wa mimma akhrajna lakum minal. Tapi kalau Anda mufassir yang madzhab Syafi'i kan mesti ditaksis. Ma ini umum tapi muradan bihi kut misalnya. Atau ma yubtatu bihi. Nah, kalau yakin jasa terbesar Mbah Sahal niku murid-murid ilmu usul fikih. Mergo niku ilmu sing kiai nak maca wis meriang, bulete ra karuan. Mulane kula seneng mbek kiai terus ra maca. Mergi kula nu nate diwamut yang goblok. Nggih kula akhirnya kalah. Mau debat wong goblok kan ya repot. Wong jari Imam Syafi'i, aku debat wong ngalim mungkin menang. Debat wong goblok aku mesti kalah. Usul fikih angel ta gampang, Gus? Ya angel. Lah sing nekuni barang angel iku wong goblok. Wong wis ngerti nek angel kok dilakoni.
Lah sing ngedari barang angel wong pinter. Berarti jenengan mbek kula pinter kula. Piye penjelasane iku? Wong sing nekuni barang angel iku wong goblok. Nah wong pinter ngedari barang. Terus kalau yang gawe Imam Syafi'i, aku debat be wong alim iso menang, tapi wong goblok ora ngarep. Ya alhamdulillah kalau nate kalah be wong goblok. Tapi kula yo tetep isin kalah yo isin. Akhirnya penutupane kula yo wis sing waras ngalah. Oh yo isin tenan kalau celuk kiai anak kiai kok terus kalah kok. Jadi kula darani wong goblok tapi waras. Dene pinter tapi ora waras. Dados niki bentuk penghormatan kula teng Basal. Niki kula beto kitab Al-Mustasfa. Karena kula maca Thariqatul Husul pun berkali-kali. Niki mengke biasanya disuwun Mas Nadim. Nah wonten niki kitab menten niku disuwun. Kira kok nyampe wis pun nanti sinau nek boten kula gojok ngeten bener. Niki derek buatan niki kitab Al-Mustasfa pakai shot karanganipun Imam Ghazali. Kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Misale wa yujibu al-usyura fil burri fanaqul wa yujibu itu wajib napa syarek. Biasanya di usul fikih Nabi itu diganti apa? Syarek. Shin alif ra ain, syarek. Terus beliau ngendikan aujabahu li kaunihi putan nak ngono fanul khiku bihi al aqwata auli kaunihi nabatal ardi wa faidataha fanul khiku bi al qadrawat wa anwa an nabat. Jadi ini saya pastikan bahwa teori mewajibkan zakat cengkeh kakao itu tidak teorinya Syekh Yusuf napa? Qaradawi. Zaman itu Imam Ghazali ngarang Al-Mustasfa sudah ngendikan ketika Nabi mewajibkan zakat bur dan syair ini karena qad apa karena nabatul Alhamdulillah teman sadar. Dolekane pun kitab. Niku Gus Mat nggih sabar nggih gadahi ben iki soetine mati. Kula niku akrab kalian Gus Mat kalian nggih ra dikepenak akak Gus Mat mergi wau mboten naturalisasi dadi rang. Tapi niki nggih asli, tapi pun identitasnya pun tayu. Niki keturunan Lasem campur Kajen campur macam-macam. Nggih dadine ngeten iki, double. Terus kersane clear ya, karena tanpa usul fikih itu kita tidak bisa apa-apa. Makanya Dewi Said Muhammad, apapun bisa dijawab dengan fikih, zaman berubah kayak apapun bisa dijawab dengan fikih, karena ada masalikul illah. Wonten apa masalikul illah? Misalnya begini, cerita yang nyata. Dulu itu di kitab Ta'lim Muta'alim, di beberapa kitab itu cawe wedok latihan nulis ora oleh. Mergo nak latihan nulis terus pacaran gara-gara. Ternyata beberapa kampung yang terlalu lugu, terlalu terbelakang malah korban trafficking. Karena lugu dibodoni terus menurut saya malah jadi korban seperti itu. Yang relatif selamat malah yang terpelajar. Karena ngerti bahayanya orang ikut orang yang nggak dikenal macam-macam. Artinya begini, taklim muta'alim juga nggak salah. Karena apa? Satu daro yang potensi jadi negatif diputus. Nah kita orang modern yang negatif itu malah kebodohan itu juga kita putus. Karena sama-sama yang penting faedahnya itu tarku zina, tarkul fahisyah, dan seterusnya. Itu pentingnya apa? Usul fikih karena ada masalikul illah. Di masalikul illah itu bisa kebalikannya tidak apa-apa, asal fungsinya sama. Kebalikan tidak apa-apa, asal fungsinya apa? Sama. Kebalikannya gini, misalnya Dawe Basim itu kalau ngendikan gitu, dasar kiai khomer kabeh, itu kiai kaget kabeh di mari. Dasar kiai khomer kabeh, wih, kiai darani khomer. Pas itu banyak kiai yang tukaran. Terus Basim dawu, innama yuridus syaiton ayyuki abainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Fakul lima yukiul adawa fa khamrun. Kiai kok tukaran, khomer perkara yukiul adawa. Terus do manduk-manduk. Buat-buat ini cerita, ventukarane ra teman-teman terus niki cerita. Khomer iku diarani khomer mergo khomarul aqla. Ciri khas yukiul adawa. Angger yukiul adawa al baghdha yusamma khamr. Berarti tukaran terus menerus iku ya yusamma. Terus kiai-kiai lagi manduk. Oh iya. Mau cerita
Mboten usah ditasdek, sampean ora percaya kula ora apa-apa, malah beneran. Wong ilmu niku ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Terus kula suwun sing seneng nggih terus karena kula nu seneng sangat kalian bahasa. Dulu tuh Mbah Zubair itu alim alamah, tapi ya karena era dulu kan tidak ada medsos mungkin sing terkenal antar wong alim. Tapi ketika Mbah Sal muncul, Mbah Maimun muncul, seorang itu ngerti produknya Mbah Zubair, wonten Mbah Maimun, wonten Mbah Sal. Bagi Mbah Sal terus selain muncul nggih di kitapaken dados Thariqatul Husul dadi Anwarul Basal seneng kan. Nah kula pancen termasuk mboten kepikiran ngarang. Mesti disaingi Mas Nadib malah repot. Sekarang ane wong mutu ora seminar terus entuk akeh dene lah aku. Sponsor apa tuh? Ngarange bener ora tapi sponsornya sing buanter. Terus disebut falal alim al alama muallifu hadzal kitab we. Sopo yo. Ya saya ulang lagi. Termasuk jasa usul fikih lagi ini contoh terakhir. Lafaz ketika keluar atau ketika diucapkan itu harus punya mafhum apa enggak? Dawe Basahal ngutip kitab Nailul Ma'mud, jika lafaz ini kharaja makhrajal ghalib maka tidak punya mafhum mukhalafah. Karena keluarnya kata itu kharaja makhrajal ghalib. Misalnya Allah ngendikan waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihi. Kamu itu tidak boleh menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Yang kamu sudah berhubungan intim sama ibunya. Kamu tidak bisa mentang-mentang ahli mafhum mukhalafat. Wah, berarti nak beda rumah gak apa-apa. Oh, sarap. Itu jelas di Lubul Usul diterangkan. Itu kata-kata yang kharaja makhrajal ghalib. Umumnya anak tiri itu serumah, tapi tidak punya akibat hukum sama sekali. Serumah maupun gak serumah, asal ibunya sudah dikumpuli ya sudah tidak boleh. Makanya mafhum yang di ayatnya fa'ilam takunu dakhaltum bihim. Andaikan itu mafhum kan fa'ilam yakunna fi ghairi buyutikum kan begini-begini. Nah, terus usul fikih itu punya peran signifikan tenggene bab-bab lafat-lafat Quran sing kadang niku kharaja makhrajal ghalib. Kados wa waroba ibukumul lati fi hujurikum. Sebetulnya robibah atau robaib fil hujur fi hujurikum atau tidak itu sama-sama enggak boleh kalau sudah dakhaltum bi ummahatihinna. Jadi waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Makanya walian hukumnya kebalikannya fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha. Datu halal gini itu memang wilayah usul fikih. Mari kalau suwun nggih boten ngengken kalau suwun Lek Rozin Mahatali wonten Lek Makin sebuah pira kadare kitab usul diwaca. Meskipun sardan itu diwaca. Engko tepat-tepahan ana sing pinter paham, sing ra pinter ra paham. Lah sing paham iku cah pinter, sing ra paham yo pinter, mergo golek barang sing gampang iku pinter. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah teman-teman reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha gojlok habis kaum yang mengharamkan Maulid Nabi bersama Gus Yasin dan Habib Hasan. Beberapa kalangan muslim banyak yang bertanya mengapa ada peringatan Maulid Nabi padahal di zaman Rasulullah hal itu tidak ada. Pertanyaan ini sering muncul setiap bulan Maulid Rabiul Awal. Maulid dan Rabiul Awal dalam satu kajiannya di kanal YouTube, tentu saja ulama ahli tafsir Al-Quran Gus Baha menyampaikan satu dalil tentang Maulid Nabi. Satu-satunya dalil Maulid Nabi menurut ahlu sunnah itu ya hadis tentang Abu Lahab. Dalam kitabnya Syahid Muhammad, hujahnya Maulid dijelaskan Abu Lahab gara-gara senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, padahal beliau adalah orang kafir yang mendapatkan keringanan siksa, apalagi orang mukmin. Berkata Urwah, Suwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Pada waktu itu Abu Lahab membebaskannya, lalu Suwaibah pun menyusui Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di alam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan.
Sang kerabat berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab berkata, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati suatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah." Dan itu didermakan kepada Aminah untuk menyusui atau untuk mengasuh Nabi Muhammad. Abu Lahab dapat syafaat Nabi setiap hari Senin sebab memerdekakan Suwaibah sebagai hadiah kelahiran Nabi. Makanya kalau maulid itu ikut iuran. Sampai sekarang saya tiru, kalau ada acara maulid ya saya ikut iuran, kata ulama bernama Kiai Haji Muhammad Ahmad Bahauddin Nur Salim tersebut. Itulah yang menjadi dalil maulid bahwa orang hormat atau gembira atas maulid Nabi itu luar biasa. Buktinya Abu Lahab saja yang kafir dapat keringanan hisab setiap hari Senin sebab hormat atas maulid Nabi Muhammad. Jadi kamu harus tahu, soal tidak cocok itu biarkan saja, tapi tidak perlu memvonis bid'ah atau khurafat, tegas Gus Bahak. Suatu ketika Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menghadiri sebuah acara maulid. Spontan Ibnu Hajar turut menggerakkan badan karena tersentuh asiknya. Lalu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bertanya, "Kenapa Anda ikut bergoyang padahal Anda mengharamkannya?" Syekh Ibnu Hajar lalu menjawab, "Sekarang saya tidak mengharamkan dan saya ikut. Saya melihat Rasulullah di majelis ini melakukan itu." Lebih lanjut, kendati secara lahiriah Rasulullah SAW telah wafat, pada hakikatnya ia tidak pernah meninggalkan umatnya, karena makna dari ruh sendiri adalah kehidupan. Kemudian disambung dengan Gus Bahak Gojlok Zuriyah Mbah Sahal Mahfud dalam acara di Kajen Padi. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Muhammad Ahmad Bahauddin Nur Salim menjelaskan bahwa salah satu jasa terbesar Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud adalah menghidupkan ilmu usul fikih di lingkungan pesantren. Jasa terbesar Mbah Sahal itu menghidupkan dan mempertahankan ilmu usul fikih. Sekelas kiai saja baca usul fikih masih kesulitan karena memang sangat sulit. Gus Bahak dalam Mauidhah Hasanah di acara Khaul Kiai Haji Mahfud Salam, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud dan Ibu Nyai Nafisah Sahal di Komplek Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati menyampaikan beberapa fakta luar biasa yang menunjukkan curiosity gerangsang yang besar dari Kiai Haji Sahal Mahfud dalam ilmu. Jadi ada curiosity, hasrat ingin tahu, dari semangat belajar dari Mbah Sahal dalam memperoleh ilmu. Pertama, beliau mengarang kitab Thariqatul Husul, Hasyiah kitab Lubul Usul karya Syekh Zakaria Al-Ansori, dengan menjadikan kitab Nailul Ma'mul karya Syekh Mahfud At-Tarmasi sebagai rujukan utama. Padahal saat itu kitab Nailul Ma'mul belum dicetak atau khairu matbu. Jadi beliau harus mencarinya atau meminjam dari orang lain. Kitab yang beliau pinjam itu dibaca, dipahami, dan dijadikan referensi dalam mensyarahi kitab Lubul Usul. Tentu hal ini membutuhkan totalitas ijtihad karena meminjam pasti batasi waktu dan tidak enak jika kelamaan mengembalikannya, meskipun yang punya tidak memberikan deadline waktu. Bisa kita bayangkan bahwa Kiai Sahal setiap saat pasti membaca, menulis. Di sela-sela waktu yang beliau curahkan untuk mengaji kepada Kiai Zubair dan mengajar santri-santri yang ada di kamar atau kotak. Kedua, sebelum mengaji Kiai Sahal mutolaah terlebih dahulu. Mutolaah itu mempelajari kembali kitab yang akan dikaji. Misalnya ketika Kiai Sahal mengaji kitab Ashbah Wan Nadhair karya Imam Jalaluddin Asyuti kepada Kiai Zubair, maka Kiai Sahal belajar dulu kitab tersebut dengan memberikan tarkib atau i'rab bab yang akan dibaca Kiai Zubair. Jika makna dan tarkib atau i'rab plus pemahamannya sama dengan Kiai Zubair, maka dia sudah alim. Jika belum, berarti harus meningkatkan spirit belajarnya. Ketiga, melengkapi kekurangan yang ada, menurut Gus Bahak, kitab Nailul Ma'mul karya Syekh Mahfud At-Tarmasi ini tidak sampai khatam, namun ketika mensyarahi kitab Lubul Usul, Kiai Sahal berhasil menghatamkannya. Maka Kiai Sahal mencari kitab lain yang bisa digunakan. Misal dalam kitab Thariqatul Usul ini pada bab tasawuf, Kiai Sahal mengutip pendapat dari kitab Syarah Risalah Al-Khusyairiyah yang merupakan pegangan santri sarang. Gus Bahak juga menyebutkan bahwa Mbah Sahal dikenal sebagai ulama ahli usul fikih dari Kajen Pati, Jawa Tengah, yang memiliki peran besar dalam menggerakkan Nahdlatul Ulama
atau NU. Kiai Sahal pernah menduduki posisi tertinggi di organisasi tersebut, yaitu Rois Am. Menurut Gus Baha, usul fikih adalah ilmu yang sangat sulit. Bahkan ia menggambarkan dengan anekdot bahwa kiai yang mengajar usul fikih bisa langsung pusing karena kerumitan ilmunya. Dalam tausiahnya, Gus Baha memberikan banyak kajian tentang usul fikih. Beliau mulai dari teori hingga contoh yang terjadi di masyarakat. Hal ini menurutnya merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Kiai Sahal yang sangat mencintai ilmu usul fikih. Bahkan Gus Baha meyakini bahwa Kiai Sahal memiliki keinginan agar agama Islam dijaga dengan dua ilmu utama, yaitu fikih dan usul fikih. Gus Baha menambahkan kiprah Mbah Sahal dalam mengembangkan ilmu usul fikih sangat besar dalam sejarah. Mbah Sahal telah melahirkan banyak kiai ahli di bidang ini, dan sanad keilmuan usul fikih Kiai Sahal bersambung hingga Syekh Abu Bakar Asyato. Mbah Sahal Mahfud merupakan seorang kiai santri yang cerdas dan pejuang yang gigih. Lahir pada tanggal 17 Desember 1937 di Desa Kajen, Margoyoso, Pati. Mbah Sahal merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Mahfud bin Abdul Salam Al-Habib dengan Hajah Badiah. Pada tahun 1968, Mbah Sahal Mahfud menikah dengan Hajah Nafisah binti Kiai Haji Abdul Fattah Hashim, pengasuh pondok pesantren Fatimiyah Tambak Beras, Jombang. Beliau dikaruniai seorang putra, yaitu Abdul Ghaffar Rozin atau kerap disapa Gus Rozin, dan sekarang merupakan ketua PWNU Jawa Tengah. Mbah Sahal adalah sosok yang sangat gemar membaca buku, dibuktikan dengan 1.800 koleksi buku yang dimilikinya. Tidak hanya buku tentang agama saja, namun beliau juga mempelajari hal-hal lain seperti tentang psikologi, ekonomi, problematika kehidupan, hingga novel detektif pun beliau menikmatinya. Kiai Sahal Mahfud adalah ulama besar di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau juga seorang yang pendiam dan kalem. Selain itu, Kiai Haji Sahal Mahfud terkenal dengan julukan Kamus Berjalan, ya, karena saking banyaknya ilmu-ilmu yang beliau pelajari. Dan dengan demikian maka Kiai Haji Sahal Mahfud dapat menjadi teladan bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa bisa meneladani apa yang bisa beliau yang pernah ataupun yang menjadi keunggulan-keunggulan dari beliau ini. Dan itu teman-teman yang mungkin bisa kita catatkan dalam ngaji kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan kita juga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, kesehatan dan juga keselamatan, agar terus senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Demikian teman-teman, mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.